Kalau rasa suka dan cinta ditolak, ya jalan satu-satunya dukun bertindak. Jadi gini ceritanya, gue punya teman, dia orangnya baik banget, rajin, rajin kerja, rajin ibadah, nggak ada celah jelek-jeleknya. Banyak cewek yang suka sama dia, tapi dia sejujurnya pemilih. Tapi bukan karena dia nggak suka cewek, apalagi mungkin orang yang kayak dia suka cowok, bukan kayak gitu sama sekali. Tapi karena dia lebih mempertimbangkan apa yang dia mau, apa yang dia pengen, dan apa yang dia suka. Jadi pada suatu ketika dia ngontak gua bilang butuh lagi suka banget sama cewek. Iya, yang mana? Dia nunjuk lah salah satu cewek itu. Pas gua lihat, wow, emang cewek yang dia suka itu cewek yang sangat 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 cantik, sangat 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 pintar, dan yang gak paling ini poin utamanya tajir banget. Aduh, tajir, bener-bener tajir, dari keluarga berada, benar-benar berada. Nah, bukan berarti temen cowok gue ini juga bukan tajir. Maksudnya bukan gak tajir. Dia juga pintar, karir kerjanya bagus, rajin. Pokoknya yang tadi gue bilang di awal, nggak ada celah jelek-jeleknya. Tapi dia mau menyatakan rasa suka sama ini cewek. Ya gue sebagai teman dekatnya mendukung dia dong, mendoakan. Apalagi teman rasa saudara ini, kalau kita lihat senang bahagia, kita juga ikutan bahagia kan. Nah, dia gue support dong. Ya udah, pada satu hari akhirnya setelah diskusi lama, dia minta didoain lah, dukungan, dan minta ditemenin dari jarak jauh buat nembak cewek yang disukainya itu. Dia bilang lah deketin itu cewek dalam keadaan momen yang kayaknya tuh sangat-sangat mendukung banget momennya itu. Terus dia bilang lah, dia mulai ungkapin perasaannya to the point. Dia pasti gugup banget, gue lihat dari gestur badan dia. Tapi yang gue kira nggak ada celah, dia bakal diterima lurus lolos, nggak ada penolakan sama sekali. Di luar dugaan ternyata cewek yang temen gue suka itu nggak suka sama temen gue yang cakep, rajin, manis. Gue kalau jadi cewek aja nggak bakal nolak dia, sumpah. Perfect banget, lu bisa bayangin kan? Bisa lah ya, bisa. Nah, ya udah, dia nggak mau maksa. Cuma nih, gongnya yang membuat sedih dia, gue yakin. Gue lihat dengan mata kepala gue sendiri dari jauh. Cewek yang teman gue suka ini, dia meludah men, cuy. Dan itu kena sedikit pundak teman gue, dan terdengar jauh. Kebetulan tuh di satu ruangan itu kedengar jauh. Cewek itu bilang kayak gini, lu ngaca dong, nah, lu tuh bukan apa-apanya gue, lu mau sama gue, lu nggak cukup kaya buat suka sama gue, lu nggak cukup tampan dan cakep untuk suka gue, ngaca, lu sama gue tuh levelnya beda. Dan dia cuy meludah lagi. Gila. Orang yang ngelihat pasti sedih banget dan ikutan kesel, apalagi yang ngalamin sendiri, temen gue. Akhirnya tuh cewek kutuk pergi meninggalkan ruangan itu. Untungnya di ruangan itu nggak ada yang ngelihat selain gue dan orang yang mungkin tidak kenal mereka, seperti halnya gue mengenal teman gue dan itu cewek. Teman gue kembali dong sambil ngambil tisu di atas meja di samping kita duduk sebelumnya. Dia kayak gak bisa berkata-kata. Gue juga sebagai penonton netizen ngelihat teman gue gitu, gue kayak terbengong-bengong, bingung. Lu nggak apa-apa kan? Lu yakin nggak apa-apa nih?
Sambil gue juga ikutan ngambil tisu itu buat ngelap bekas cuy ludah cewek cakep itu. Ya nggak bisa dibilang cakep ya kalau etika dan adabnya jelek banget kayak gitu. Terus gue menenangkan teman gue kasih minum lah yang tadi kita udah pesan, air putih, dia supaya nenangin diri. Terus dia kayak menggenggam tangan kanannya dengan kepalan yang maksimal sampai kelihatan tuh urat-urat tangan dia. Gila, gue yang olahraga aja nggak uratnya sampai kelihatan kayak temen gue kesel ini. Dia bilang kayak gini, baru kali ini gue suka sama cewek, tapi cewek itu memandang hina dina gue sampai ngeludahin muka gue. Gue kayak nggak bisa berkata-kata. Lu bisa bayangin kan, teman baik lu atau saudara lu digituin di depan mata lu? Asli bengong yang ada. Terus bingung mau ngomong apa buat teman gue. Ya udah, gue cuma bisa nepok punggung teman gue kayak mau bilang sabar, gue nggak tega, mau ikut. Ya ujung-ujungnya gue kayak berusaha tenang tapi nggak bisa. Gue kayak kok bisa sih kayak gitu. Udahlah lupain aja. Dia kembali tuh genggam tangan dia, kepalanya itu. Dia bilang kayak gini, tuh cewek harus bayar lunas utangnya ke gue. Wait, maksudnya gimana nih? Gue suka sama dia. Kalau dia gak suka sama gue, gak apa-apa. Tapi bukan gitu caranya. Dia ngeludahin, ngehina gue. Bahkan ngehina yang dia pikir dia dapat itu semua atas perjuangan dia, yang dia nggak sadar atau emang dia nggak ngaca juga kalau itu fasilitas dari kedua orang tuanya. Dia menganggap gue kayak dia, atau dia bilang gue hina dina lagi. Udah, gue nggak tahu gue harus ngomong apa, kata teman gue. Tapi gue harus balas rasa dendam gue ke itu cewek. Ya udah, hari itu berakhir. Gue nganterin teman gue pulang dan gue juga pulang ke rumah. Beberapa hari kemudian teman baik gue yang cakep ini, yang baik, nggak dicelah ini, dia datang ke gue, tepok gue. Terus dia bilang gini, gue udah melakukan hal yang perlu gue lakukan untuk membalas dendam rasa sakit hati gue ke cewek itu. Gue kan bengong-bengong ya, dia ngomong kayak gitu. Maklum gue kan rada on nih ya. Terus gue tanya, maksudnya apa? Iya, gue udah melakukannya, tapi kayaknya kurang ampuh deh. Lu melakukan apa sih? Terus kurang ampuh apa? Terus dia bilang kayak gitu, gue udah pergi ke dukun, minta tolong teman gue buat membalaskan dendam rasa ketidaksukaan gue ke dia. Tapi gue pengen dia ngerasain yang lebih dan lebih lagi. Terus maksud lu apa? Tanya gue. Lu temenin gue, lu temen gue kan, lu bestie gue, lu bro gue kan. Tapi lu gak boleh melakukan itu. Gue tahu rasanya gak enak, sakit hati. Gue juga sakit hati yang ngeliat. Gue paham apalagi yang lu ngerasain. Gue gak butuh banyak cakep lu deh. Lu temen gue, lu sahabat gue, lu saudara gue kan. Sekarang gue minta lu temenin gue. Beranjaklah kita dari tempat itu ke tempat yang temen gue tuju. Lu harus tahu dong kita kemana. Kita ke tempat dukun. Tapi ini tempat tuh gak serem-serem amat sih sebenarnya. Di satu perumahan yang cukup bagus, tetapi kanan kiri tetangga dan depannya tuh agak renggang. Terus dia pencetlah bel itu dan keluarlah ibu-ibu, ya parubaya lah. Oh mas, silakan masuk. Ya bu, saya yang kemarin datang. Temen gue mulailah. Terus gue cubit-cubit temen gue kan, kayak gue takut gitu.
ini udah menyalahi aturan gitu ya, udah pasti aturan agama, aturan. Terus gue berpikir kan takut dia menyakiti atau dia ngapa-ngapain itu cewek dalam hal main-main sama nyawa orang kayak gitu kan. Dia bilang enggak, gue tahu apa yang lu pikirin, gue nggak melakukan itu, gue cuma kasih pelajaran itu cewek supaya ngerasain apa sakitnya. Terus itu ibu, ya sebut aja lah ya, ibu dukun itu dia mempersilahkan gue dan teman gue masuk, nggak di satu ruangan yang lu bayangin yang serem-serem, enggak, nih di ruang tamu dia. Terus dia bilang, ibu udah mempersiapkannya nak, kamu nggak perlu naburin apa-apa dan lain-lain. Maksudnya menaburkan ke makanan yang dia bilang. Kamu datang ke rumah dia, kamu taburin yang ibu udah racik ini. Kita nggak menyaksikan apa-apa, ternyata teman gue udah memesan racikan-racikan ini, baca-bacaan ini yang dia tinggal kerjain dan dia tabur di rumahnya cewek yang dia nggak suka ini, yang dia pengen balas dendam. Terus tanpa banyak cakap teman gue pamit, terima kasih bu, saya pamit, terima kasih atas bantuannya. Ya gue juga, ya makasih bu, pamit, mohon maaf ya bu, saya pamit sama teman saya. Gue buru-buru, gue jalannya di depan teman gue, bukan karena kenapa-napa ya, gue jujur, gue takut ada ketempelan atau takut tuh dukun baca pikiran gue gitu ya. Namanya takut nggak perlu didefinisikan kayak gimana dong. Ya udahlah, jalan kayak gitu. Dan ya tuk 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 tuk, nyampe lah di dalam mobil. Terus gue masih bilang, jangan deh, gue peringatin lu, gue ingetin lu, karena lu teman gue, sahabat gue, saudara gue nggak mau lu cilaka karena hal-hal kayak gini. Gue tahu rasa sakitnya, apalagi lu yang ngalamin. Gue mau ngulang apa yang gue bilang lagi tadi, tapi dia genggam tangannya. Gue ngeliat saking itunya sampai urat-uratnya kembali keluar lagi, udah kayak orang nge-gym fitness. Tapi ini dengan penuh amarah, dengki dan dendam, mukanya juga merah. Stop, biar dosa ini gue yang tanggung, lu cuma perlu nemenin gue tanggung dosa lo nggak perlu khawatir. Ya bukan masalah kayak gitu, dosa ya tetap dosa. Gue kan berarti ikut serta untuk celakanya itu cewek. Teman gue cuma geleng kepala, dia bilang kayak, gue nggak mau celakain itu cewek atau ngilangin nyawa itu cewek. Gue cuma mau kasih dia pelajaran, biar dia tahu rasanya kalau orang disakitin, dihina-dina tuh kayak apa. Cuma itu, nggak lebih. Gue janji, dan lo tahu apa yang gue bilang, lo tahu gue orangnya kayak apa. Aduh, gue nggak tahu deh harus ngomong apa. Gue udah terlanjur terjun kayak gini, akhirnya gue ikut lah. Dan dia jalan dong, nih mobil mulai jalan karena dia nyetir, dan ini juga mobil dia ya. Gue kebetulan gak bawa mobil atau motor. Gue ikutin dia, datanglah ke satu perumahan yang cukup elit. Dia sekali, dua kali, dan ketiga kali dia buka jendela, ngelihat situasi kondisi depan belakang, dia taburin lah itu di depan rumahnya. Ya lebih tepatnya di pagar rumahnya kayak gitu. Dan dia kayak komat kamit ngikutin arahan bacaan yang dikasih surat kecil sama si mbah dukun, ibu dukun itulah ya. Udah, terus dia tutup kaca, dia melanjutkan perjalanan. Dia bilang, kita buktikan dalam beberapa waktu, kali ini bakal lebih dan lebih. Maksud lu apa sih? Lebih dan lebih? Ya kita lihat, dia bakal dibenci sama orang-orang, bakal ngerasain apa yang gua rasain. Lu udah bertindak yang gue udah gak bisa berkata-kata. Ini terakhir, dan gue harap lu beneran gak bermain-main dengan nyawa orang. Itu kalimat dan kata terakhir yang gue ingatkan kepada teman gue. Sampai akhirnya dia ngedrop gue di rumah, dan gue masih bilang,
Gua harap lu tidak melakukan ini lagi. Terakhir.